Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Kembali lagi kita bertemu pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yang mana pada minggu ini kita akan membahas tentang budidaya. Lebih tepatnya yaitu wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Ya, ini tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu kalian diharapkan mampu menentukan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. Kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis unggas pedaging. Ketiga, kalian mampu menganalisis sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Keempat, kalian mampu menghitung harga jual usaha budidaya unggas pedaging. Kelima, kalian mampu menganalisis media promosi usaha budidaya unggas pedaging. Dan terakhir, kalian mampu menganalisis sistem online untuk usaha budidaya unggas pedaging. Indonesia adalah satu negara yang berpenduduk besar sehingga kebutuhan pangan pun tergolong tinggi. Usaha pemenuhan kebutuhan pangan menjadi persoalan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, usaha pemenuhan pangan harus dilakukan secara serius sehingga ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia dapat terwujud. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Terdapat 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, distribusi pangan yang lancar dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Nah, di antara ketiga pilar ketahanan pangan tersebut, usaha untuk meningkatkan produksi pangan mendapat perhatian lebih banyak. Setelah dapat meningkatkan produksi pangan, maka tahap berikutnya adalah mendistribusikan pangan yang dihasilkan. Sebaran wilayah produksi pangan dan wilayah konsumsi sangat luas, sehingga distribusi pangan sangat penting agar pangan dapat diperoleh oleh konsumen. Distribusi pangan tidak terlepas dari aspek pemasaran. Nah, di sini Ibu lampirkan grafik mengenai perkembangan pengeluaran masyarakat per kapita per bulan dalam bentuk persen, yang mana ini Ibu ambil untuk Provinsi Bali. Untuk di BSE itu emang benar datanya merupakan data keseluruhan se-Indonesia, tapi untuk tahun itu masih sudah ketinggalan, maksudnya udah jauh di bawah, yaitu 2011, 2012, dan 2013. Sedangkan data yang Ibu ambil ini walaupun hanya untuk Provinsi Bali, tapi itu terupdate lah ya istilahnya, karena itu datanya dari 2015 sampai 2019. Ya, untuk grafik yang Ibu lampirkan ini itu ada beberapa aspek dari pangan seperti padi-padian, daging, telur, susu, dan sebagainya sampai dengan barang dan jasa. Nah, kita sempitkan, kita fokus ke bagian pangannya saja. Lebih tepatnya untuk padi-padian, daging, telur, susu, dan ikan. Perlu kita ketahui bahwa daging, ikan, telur, susu itu merupakan sumber protein hewani yang sangat penting selain makanan pokok yang berupa sumber karbohidrat. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa total jumlah bahan pangan sumber protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Bali pada tahun 2015 sampai dengan 2019 itu masih mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu dalam artian turun naik. Walaupun dapat dikatakan kecil, tapi fluktuasi itu masih ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah bahan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat yaitu adalah ketersediaan dan harga bahan pangan. Harga bahan pangan itu akan semakin mahal jika ketersediaan semakin terbatas. Untuk konsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup, itu sangat penting untuk tumbuh kembang tubuh dan kecerdasan manusia, terutama anak-anak. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan budidaya? Budidaya merupakan tindakan mengelola sumber daya nabati ataupun hewani untuk diambil hasilnya. Budidaya juga dapat diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Untuk budidaya ternak, itu merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan.
Salah satu usaha budidaya peternakan adalah budidaya ternak unggas pedaging atau petelur yang ditujukan untuk memproduksi daging atau telur serta produk sekunder lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Usaha budidaya ternak unggas yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan daging dan telur. Kita memasuki bagian A, yaitu perencanaan usaha budidaya ternak unggas pedaging. Apa sih pangan itu? Dari tadi kok kita membahas tentang pangan, dan pangan. Ya, jadi pangan itu merupakan kebutuhan pokok manusia, yang mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar. Karena apa? Karena jumlah penduduk yang terus bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan produksi pangan. Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan, khususnya daging. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging dapat dikatakan sangat besar. Hal ini karena kebutuhan daging unggas untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini juga yang menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging menjadi sangat menarik. Nah, agar dapat melakukan wirausaha di bidang usaha ternak unggas pedaging, maka terlebih dahulu harus mengenal jenis unggas dan teknik budidaya unggas pedaging. Nah, dalam hal berwirausaha, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu harus memahami pemasaran produk budidaya yang dihasilkan. Bagian B, yaitu perancangan dan kegiatan budidaya ternak unggas pedaging. Yang pertama yaitu mengenal unggas pedaging. Ada beberapa macam jenis hewan yang termasuk ke dalam unggas. Nah, unggas sendiri ini merupakan sumber protein dan lemak yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Unggas merupakan jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan, yang mana ciri-cirinya yaitu memiliki bulu di seluruh tubuhnya, kakinya bersisik, dan memiliki sayap dan paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, unggas dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada unggas pedaging, unggas petelur, dan unggas pedaging petelur. Nah, jenis unggas pedaging dengan unggas petelur itu sebenarnya sama. Bedanya kalau unggas pedaging itu unggasnya dipelihara untuk diambil atau dihasilkan, untuk menghasilkan daging maksudnya. Nah, adapun yang termasuk ke dalam unggas pedaging itu antara lain ada ayam, bebek atau itik, entok, angsa, dan burung puyuh. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ayam. Ayam ini merupakan jenis unggas pedaging yang paling diminati oleh masyarakat. Ya, siapa sih di sini yang nggak bisa makan ayam? Oke, anggaplah mungkin ada. Ya pastinya ada lah ya, beberapa orang yang nggak bisa makan ayam. Tapi kalau misalkan kita buat perbandingan antara orang yang tidak bisa makan ayam dengan orang yang bisa makan ayam, tentunya pasti akan lebih banyak orang yang bisa makan ayam dibandingkan orang yang tidak bisa makan ayam. Betul apa tidak? Untuk ayam pedaging itu memiliki ciri-ciri seperti ukuran badannya besar, pertumbuhannya cepat, pastinya berdaging, memiliki temperamen tenang dan lamban, serta kakinya berbulu. Nah, jenis ayam pedaging itu terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu ayam bukan beras atau yang disebut dengan ayam kampung. Untuk gambarnya kalian pasti tahu lah ya yang mana yang namanya ayam kampung, gak usah ibu tunjukkan. Untuk ayam kampung ini merupakan hasil domestifikasi dari ayam hutan. Yang kedua yaitu ayam beras pedaging atau disebut dengan ayam broiler. Gambarnya kalian juga pasti tahu, dan pasti bahkan kalian ada yang punya nih ayam ini nih di rumah. Ya, untuk ayam beras pedaging ini merupakan ayam pedaging yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena apa? Karena sudah pastinya dagingnya banyak. Ditambah lagi dengan jaringan ikatnya yang lunak dan berwarna putih. Nah, ayam ini biasanya dipelihara selama 5-7 minggu lalu dipotong. Untuk ukurannya itu biasanya berkisar antara 1,3 sampai 1,5 kg per ekornya.
Selanjutnya di samping di samping gambar ayam ras broiler itu adalah ayam ras petelur apkir, yang mana ayam ras petelur apkir ini merupakan ayam petelur yang sudah habis masa bertelurnya. Ayam ras apkir petelur ini berumur sekitar 20 bulan dengan berat 2-2,5 kg per ekor. Kepadatan jaringan ikat ayam ini tergolong baik, tapi memiliki kualitas daging yang rendah karena kandungan lemak yang tinggi. Selanjutnya yaitu di sampingnya adalah ayam jantan ras petelur, yang mana itu merupakan ayam petelur yang berkelamin jantan. Nah, ayam jantan ras petelur ini itu dipelihara untuk diambil dagingnya. Untuk harga bibit ayam jantannya itu lebih murah dan pertumbuhannya tergolong cepat. Selanjutnya itu yang bagian bawah, yang putih, itu merupakan ayam induk petelur, yang mana itu merupakan ayam ras betina dan jantan penghasil telur bibit untuk ditetaskan menjadi bibit ayam. Dan yang terakhir yaitu ayam induk pedaging, yang mana itu merupakan ayam induk yang menghasilkan telur untuk ditetaskan menjadi ayam pedaging. Ayam ini terdiri dari ayam induk betina dan ayam induk jantan. Nah, ayam induk pedaging ini mengandung banyak lemak di bawah kulit. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air, yang mana itik ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan badan yang berukuran cukup besar. Ada beberapa jenis itik yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu yang pertama. Ayo tebak, ini itik apa? Ayo. Bila kalian ngejawab ini adalah itik alabio, maka kalian salah. Itik yang pertama yang paruhnya hitam itu merupakan itik mojosari. Nah, yang mana itik pedaging mojosari ini dapat berkelamin jantan ataupun betina, yang mana berat badan itik dewasanya itu bisa mencapai 1,4 sampai 1,5 kg. Selanjutnya itu itik yang cantik yang seperti ada topi di atasnya, itu merupakan itik Bali. Oke, ada yang baru pernah lihat, berarti kita sama. Oke, ini untuk itik Bali, itu memiliki leher yang pendek. Dapat kelihatan ya, lehernya pendek kayak gitu. Yang mana bobot itik Bali jantan dan betina itu biasanya hanya mencapai 1,5 kg. Selanjutnya, itik yang paruhnya kuning, itu yang disebut dengan itik alabio. Ada di sini yang orang alabio? Atau ada di sini yang di rumahnya itu beternak itik alabio? Nah, berarti kalian sudah pasti kenal nih yang namanya itik alabio. Nah, untuk itik alabio ini itu dapat berkelamin betina dan juga jantan, yang mana untuk beratnya itu bisa mencapai 1,4 kg sampai dengan 1,5 kg. Dan yang terakhir, ada itik yang selalu cemberut. Enggak, bukan cemberut sih. Tapi kalau dilihat ya sih ya, kayak cemberut gitu. Ya, itu ada itik Manila atau entok. Nah, entok ini ditandai dengan gerakan yang lamban, posisi badan mendatar, sayap lebar sehingga dapat terbang. Nah, untuk entok ini biasanya memiliki berat badan yang mencapai 4 kg. Lihat aja tuh, badannya lebih gemuk dan berisi. Yang terakhir yaitu adalah burung puyuh. Nah, burung puyuh ini merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakan secara komersil untuk diambil dagingnya maupun telurnya. Ya kan? Karena kan kalau banyak juga kan orang yang jualan telurnya. Malah kalau di sini ibu rasa nggak tahu ya, kalau menurut ibu sih lebih banyak yang jualan telurnya dibanding dagingnya. Tapi pada intinya dia juga bisa diambil dagingnya. Nah, untuk burung puyuh itu memiliki bulu yang berwarna coklat dengan bercak hitam putih, dengan badannya yang terlihat pendek dan gemuk. Selanjutnya yaitu bagian B, mengenal produk budidaya ternak unggas pedaging. Untuk produk budidaya unggas pedaging itu dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, digulai, dipanggang, atau diolah menjadi berbagai bahan macam makanan cepat saji, atau biasanya dicampur dengan bahan makanan lainnya. Nah, untuk contoh bahan makanan cepat saji itu seperti sosis, nugget, burger, dan rolet. Untuk ayam itu merupakan unggas utama sebagai pedaging. Ya nggak sih? Coba kalau misalnya kalian ke pasar, pasti paling banyak itu orang jualan ayam. Bebek mungkin ada, tapi lebih sedikit ya. Apalagi burung puyuh, jarang banget. Mungkin kalau burung puyuh itu apa ya? Lebih ke jarang sih ya. Tapi nggak tahu deh. Kalian pernah nggak sih nemuin itu burung puyuh yang dagingnya ya, bukan telurnya? Kalau ibu sih nggak pernah ya. Kalau ibu, nggak tahu kalau kalian. Back to topic.
Nah, untuk hasil budidaya ayam pedaging itu terdiri atas karkas dan non-karkas. Nah, untuk karkas itu merupakan tubuh ayam setelah dipotong yang mana dikurangi dengan kepala, kaki, darah, bulu, dan organ dalam. Sedangkan kalau non-karkas atau oval itu merupakan bagian tubuh ayam yang layak dan tidak layak dimakan. Bagian darah dan bulu itu biasanya dibuang, tapi saat ini sudah bisa diolah menjadi pakan ataupun pupuk. Nah, untuk ayam pedaging itu dapat dipasarkan dalam bentuk ayam utuh, yang mana ayam utuh ini itu telah dipotong dan dipisahkan antara kepala, kaki, darah, bulu, dan organ dalamnya. Lalu ada ayam potong, yaitu merupakan ayam utuh yang dipotong sesuai dengan bagian tubuh ayam. Ini kayaknya ibu salah deh gambarnya ya. Tapi yang pastinya kalau ayam potong, yaitu tadi ayam utuh tapi dipotong lagi sesuai dengan bagian-bagian tubuh ayam. Dan yang ketiga yaitu ada ayam tanpa tulang, yang mana daging ayamnya sudah dipisahkan dari tulangnya, seperti ayam pilet dan ayam giling pilet. Nah, untuk harga ayam yang dipilet dan digiling itu biasanya lebih mahal daripada harga ayam utuh. Biasanya untuk ayam pilet ini lebih sering ditemukan di Hypermart, Giant, Lotte, dan sebagainya. Nah, untuk potongan ayam itu terdiri dari kepala, yang mana untuk nilai ekonomis bagian kepala ini termasuk rendah atau murah ya. Yang mana itu banyak digunakan untuk membuat hidangan di restoran, misalnya untuk sup. Untuk sayap itu biasanya banyak digunakan oleh restoran cepat saji, yang mana pada bagian sayap lebih banyak mengandung tulang daripada daging. Selain itu harganya juga murah dan penyajiannya juga mudah sehingga lebih banyak disukai konsumen. Untuk dada, sudah pastinya itu terdiri dari dada tanpa tulang dan pilet, serta kandungan proteinnya lebih tinggi. Nah, untuk bagian pilet itu harganya lebih mahal daripada bagian dada tanpa tulang. Nah, untuk bagian paha itu terdiri atas paha atas dan paha bawah, yang mana sangat diminati oleh konsumen. Ayo, siapa di sini yang pecinta paha? Maka berarti kalian termasuk temannya si Ipin. Untuk bagian kaki itu banyak digunakan untuk membuat sup. Dan yang terakhir yaitu bagian punggung, itu lebih banyak mengandung tulang sehingga cocok untuk dijadikan sup atau bahan pembuat kaldu untuk dicampur dengan bahan makanan lainnya. Nah, itu tadi merupakan produk utama dari ayam pedaging. Selain produk utama, juga ada dihasilkan produk sampingan dari ayam pedaging. Itu seperti ceker, hati, ampela, usus ayam, dan kulit ayam. Nah, semua jenis produk sampingan itu dapat dijual bersamaan dengan produk utama atau dijual secara terpisah. Selain itu, produk sampingan ayam pedaging adalah berupa kotoran ayam yang dapat dijadikan pupuk kandang atau pupuk organik. Selanjutnya yang kedua yaitu budidaya unggas pedaging. Nah, untuk memulai usaha budidaya unggas pedaging ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperlukan. Yaitu yang pertama sarana dan peralatan. Nah, untuk sarana dan peralatan ini yang pertama yaitu adalah kandang. Nah, kandang merupakan bangunan yang berfungsi untuk melindungi ternak dari iklim yang buruk seperti hujan, panas, dan angin. Nah, kandang ini memberikan lingkungan pertumbuhan yang sesuai untuk unggas. Karena unggas dapat terhindar dari stres dan pemberian pakan juga lebih efisien. Untuk kandang itu juga dapat melindungi unggas dari serangan pemangsa dan mempermudah pengendalian hama dan penyakit. Kandang juga ditujukan untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi unggas untuk tumbuh dan berkembang serta bertelur. Kandang memudahkan pemeliharaan unggas serta memberikan pakan dan obat-obatan. Fungsi kandang itu sangat ditentukan oleh cara memelihara hewan unggas. Untuk cara memelihara hewan unggas itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pemeliharaan secara ekstensif, yang mana unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan hanya pada malam hari saja, sehingga kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan tidur di malam hari dan bertelur untuk unggas petelur. Yang kedua, untuk pemeliharaan secara semi-intensif, di sini unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan sehingga sebagian pakan disediakan oleh peternak dan sebagian lagi dicari sendiri oleh unggas. Kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan bertelur serta tempat makan. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan secara intensif, yang mana pemeliharaan unggas dengan cara dikurung terus-menerus dalam kandang sehingga semua pakan unggas dipenuhi oleh peternak. Kandang seperti ini itu berfungsi sebagai istirahat, makan dan minum, bertelur, serta tempat pengobatan, yang mana semua aktivitas unggas yang dipelihara secara intensif dilakukan dalam kandang.
Dalam kegiatan budidaya ayam pedaging, pemilihan lokasi itu harus dilakukan sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ayam pedaging itu adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran, dan sifatnya menetap. Nah, untuk kandang itu dapat dibuat dengan bahan yang sangat murah seperti kayu dan bambu. Tapi harus kuat, jangan jangan yang lemah lah intinya. Karena kan sifatnya kan dalam jangka waktu yang lama, jadi harus dari bahan yang murah tapi tetap kuat, kayak gitu maksudnya. Nah, syarat kandang untuk unggas pedaging adalah yang pertama, temperatur kandang harus berkisar antara 3,2 sampai dengan 35 derajat Celcius. Yang kedua, kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 70%. Yang ketiga, tersedia lampu penerangan atau pemanasan kandang. Keempat, mendapat sinar matahari pagi yang cukup. Kelima, memiliki sirkulasi udara yang baik. Keenam, kandang harus bersih. Ketujuh, memiliki konstruksi yang kuat. Dan yang kedelapan, memiliki wadah pakan, minum, dan obat-obatan. Untuk kandang itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam ya. Nah, untuk yang pertama ini merupakan kandang berdasarkan sistemnya. Itu ada dua, yaitu yang pertama adalah kandang battery. Agak susah ya bilangnya, kita sebut kandang baterai aja deh, karena arti dari battery itu kan adalah baterai. Nah, untuk kandang baterai ini itu dia berbentuk kotak dan bersambungan antara satu dengan yang lainnya, yang mana bisa dapat bertingkat atau satu tingkat saja. Nah, keuntungan dari kandang baterai ini itu dapat menghindari kanibalisme di antara unggas, menghemat pakan, dan mengurangi penularan penyakit. Sedangkan kelemahannya adalah diperlukan biaya yang tinggi untuk membangun kandang, dan tentunya ayam menjadi kurang bergerak. Yang kedua yaitu adalah kandang postal. Nah, kandang postal ini merupakan kandang berlantai rapat dan biasanya menggunakan liter. Liter itu alas lantai. Nah, untuk keuntungan kandang postal itu mudah dibersihkan, sedangkan untuk kelemahannya, liternya itu harus sering diganti, dan tingkat kanibalisme yang tinggi, serta sulit mengawasi kesehatan individu unggas. Berikutnya yaitu adalah kandang berdasarkan bangunannya. Itu ada 3. Yang pertama, itu ada sistem liter, yang mana untuk sistem liter ini kandang memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air. Nah, untuk bahan liter itu bisa dengan menggunakan sekam, potongan jerami, atau ampas tebu. Lalu untuk yang kedua itu ada sistem sangkar, yang mana itu dibuat berbentuk kurungan, dan kadang-kadang jika diperlukan biasanya dibuat bertingkat. Dan yang ketiga yaitu adalah sistem umbaran, yang mana kandang umbaran itu adalah kandang yang dilengkapi dengan umbaran. Umbaran itu kayak semacam yang halaman yang luas supaya untuk dilepas. Nah, ini umbaran ini biasanya untuk pemeliharaan secara ekstensif, yang mana tadi kan unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan hanya pada malam hari saja. Nah, itu contoh dari kandang umbaran. Berikutnya yaitu adalah kandang berdasarkan alas lantainya atau liter. Yang pertama, kandangnya dilapisi dengan liter. Lantai liter maksudnya, yang mana kandang ini kan tadi dibuat dengan lantai yang dilapisi kulit padi, sekam padi, dan sebagainya. Nah, kandang dengan lantai liter ini diterapkan pada kandang dengan sistem koloni. Selanjutnya itu adalah kandang dengan lantai kolong berlubang, yang mana dia memiliki lantai yang terbuat dari kayu kaso dengan lubang-lubang di antaranya. Nah, lubang ini berfungsi sebagai tempat untuk membuang tinja ayam dan langsung ke tempat penampungan. Dan yang ketiga yaitu kandang dengan lantai campuran liter dengan kolong berlubang. Ini untuk fotonya ibu nggak dapat ya. Nah, untuk yang kandang campuran ini, itu perbandingannya biasanya 40% luas lantai kandang untuk alas liter, dan 60% luas lantai dengan kolong berlubang, itu terdiri dari 30% di kanan dan 30% di kiri. Selanjutnya, yaitu ada kandang berdasarkan jumlah unggas yang menempati, itu ada 3. Ada kandang tunggal, itu biasanya ditempati untuk 1 ekor ayam, lalu ada kandang ganda ditempati oleh 2-10 ekor, dan ada kandang koloni. Nah, ini merupakan kandang yang ditempati untuk banyak ayam. Nah, kandang koloni ini banyak digunakan dalam budidaya unggas pedaging secara komersial. Berikutnya adalah peralatan lain yang juga diperlukan, yaitu tempat bertengger, yang mana itu kan diperlukan untuk ayam beristirahat. Lalu ada tempat makan, minum, dan grid, yang mana itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, untuk tempat makan, minum, dan grid itu biasa dapat terbuat dari bambu, aluminium, atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor, dan tidak berkarat. Selanjutnya yaitu adalah bibit. Nah, untuk bibit unggas pedaging itu dapat diperoleh pada penyedia bibit. Nah, misalnya untuk ayam
Bibit yang digunakan yaitu disebut dengan DOC atau Day Old Chicken atau ayam umur sehari. Nah, bibit unggas pedaging itu sebaiknya berasal dari pembibitan pedaging sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SNI, yang mana memiliki berat badan minimal 37 gram per ekor untuk ayam. Nah, untuk persyaratan bibit DOC lainnya, itu adalah yang pertama, anak ayam DOC berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Yang ketiga, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Kelima, ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai dengan 40 gram dan tidak ada tinja di duburnya. Nah, untuk bibit unggas pedaging yang dipelihara itu juga harus bebas dari penyakit unggas seperti avian influenza, Newcastle disease, fowl cholera, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pakan. Pakan itu merupakan campuran bahan-bahan makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan sesuai dengan kebutuhan unggas. Pakan yang baik adalah pakan yang memiliki keseimbangan nutrisi sehingga dapat diberikan sesuai dengan jumlah kebutuhan unggas. Pakan unggas itu dapat berasal dari pabrik pakan atau pakan buatan sendiri. Untuk pakan yang digunakan itu harus cukup, sehat, serta berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk pakan yang diberikan itu juga harus sesuai dengan jumlah dan mutunya, umur, dan periode pertumbuhan ayam. Nah, untuk standar SNI tentang pakan ayam pedaging periode starter dan finisher itu bisa kalian lihat di BSL halaman 236. Nah, untuk bahan baku pakan itu boleh menggunakan bahan-bahan lokal ataupun impor. Untuk bahan yang digunakan sebagai bahan ternak unggas antara lain dedak, padi, gabah, biji jagung, bungkil kedelai, biji sorghum, tepung ikan, atau bahan-bahan limbah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, untuk pakan itu dapat berbentuk tepung, butiran kecil, atau pelet. Nah, selain pakan, juga perlu dipersiapkan obat-obatan untuk ayam pedaging. Nah, obat-obatan yang digunakan itu seharusnya dan sebaiknya adalah obat yang sudah terdaftar. Untuk penggunaan obat juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada periode akhir masa pemeliharaan ayam pedaging, ternak dijaga supaya tidak mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang atau luka memar pada kulit. Nah, untuk usaha peternakan ayam pedaging itu harus bebas dari penyakit-penyakit ayam yang berbahaya dan menular seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, ada avian influenza, Newcastle disease, dan sebagainya. Nah, selain itu juga baik kalau misalkan ternaknya diberikan vaksin, yang mana vaksinasi itu merupakan usaha untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Tujuan vaksinasi adalah untuk mengendalikan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pemberiannya secara teratur sangat penting untuk mencegah penyakit. Nah, vaksin ini dibagi menjadi dua macam, yaitu vaksin aktif, yang mana vaksin ini mengandung virus hidup, dan kekebalan tubuh yang ditimbulkan itu lebih lama daripada dengan vaksin aktif atau pasif. Yang kedua adalah vaksin inaktif, yang mana vaksinnya mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa merubah struktur antigenik, sehingga mampu membentuk zat kebal. Nah, kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin inaktif ini lebih pendek, tapi hanya diberikan pada ayam yang diduga sakit. Selanjutnya yang B, yaitu adalah teknik budidaya ayam pedaging, yang mana ini dimulai dari penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan, panen, sampai dengan pasca panen. Ya, untuk lebih lengkapnya dan detailnya kalian bisa mempelajarinya di buku yang telah Ibu bagikan. Karena kalau misalkan Ibu jelaskan panjang lebar di sini, sudah dapat dipastikan videonya bakalan jadi 1 jam. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu bagian C, penghitungan harga jual produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Ya, untuk HJP atau harga jual produk itu baru saja Ibu jelaskan minggu lalu. Bukan minggu lalu ya. Beberapa minggu yang lalu lah intinya. Dan kalian juga baru saja mengerjakan ulangan harian tentang HJP ini, jadi Ibu yakin kalian pasti masih ingat. Tapi ya oke lah, Ibu ulang sedikit. Untuk harga jual produk itu merupakan sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen, yang mana itu dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, itu untuk HJP. Untuk metode penghitungan HJP itu ada 2, yaitu full costing dan variable costing. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa kembali buka buku atau nonton video yang sebelum-sebelumnya.
Berikutnya yaitu adalah metode penetapan harga jual produk, yang mana itu secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada itu ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Untuk yang kedua yaitu pendekatan biaya, yang mana pada pendekatan ini itu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pasar, yang mana pendekatan ini itu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai wirausaha, yaitu yang pertama, menentukan jenis ternak yang akan dibudidayakan. Yang kedua yaitu menentukan lokasi kandang, dan yang ketiga menentukan skala usaha yang akan dibuat. Selanjutnya kita memasuki bagian D, yaitu promosi produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Untuk promosi produk ini juga sama seperti harga jual produk, yang mana itu sudah Ibu jelaskan dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah ya untuk sedikit mengulang. Untuk promosi itu merupakan salah satu strategi pemasaran, yang mana strategi pemasaran produk itu memanfaatkan bauran dari strategi produk, flash, price, and promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Adapun tujuan promosi yaitu untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Nah, promosi yang tepat itu akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. 4 bentuk respon itu dikenal dengan istilah AIDA atau sebut saja AIDA, yang mana A itu merupakan attention, yaitu perhatian dari calon pembeli, yang mana itu disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Yang kedua itu interest. Interest itu artinya ketertarikan dari calon pembeli. Yang ketiga itu adalah desire atau keinginan calon pembeli untuk membeli produk. Dan yang keempat itu adalah action, yaitu tindakan membeli oleh pembeli. Selanjutnya bagian E, yaitu penjualan produk hasil budidaya ternak unggas pedaging secara langsung dan online. Produk hasil budidaya unggas pedaging itu dapat memiliki sasaran pasaran lokal ataupun pasaran yang lebih luas. Untuk penjualan kepada para pembeli lokal itu dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli ataupun dengan sistem konsinyasi, yaitu dengan menitipkan produk hasil budidaya di toko-toko. Penjualan kepada pasar yang lebih luas itu dapat menjangkau tidak hanya konsumen lokal, melainkan juga konsumen yang ada di luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Nah, pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang lebih luas ini dapat dengan menggunakan media online, yaitu dengan media internet. Untuk bayangannya mungkin kalian pasti sudah bisa membayangkannya ya, karena kan zaman sekarang siapa sih yang nggak pernah belanja online. Nah, begitu juga untuk hasil budidaya unggas pedaging ini, yang menjadi catatan dan tantangan untuk produsen atau penjual hasil budidaya unggas pedaging ini adalah pada pengemasan produk, yang mana pengemasan produk untuk pasar luas daerah itu harus dipastikan dapat menjamin produk tetap awet sampai di tempat tujuan. Karena kan untuk pengemasannya sudah pastinya berbeda ya dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga ilmu yang Ibu berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya juga berkah bagi kita semua. Ibu juga minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian dalam video pembelajaran kali ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan Ibu ada salah artikan atau salah sampaikan, jangan segan untuk mengoreksi Ibu. Untuk pengumpulan tugas tetap Ibu tunggu sampai sebelum jadwal kalian ujian nasional keluar. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.